Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah Mutawakal dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari bimbingan konseling. Bimbingan konseling bukan hanya mengurusi siswa-siswa yang bermasalah saja di sekolah, namun memiliki fungsi-fungsi, yaitu satu, fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman ini membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya seperti pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi yang kedua yaitu fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk menyelesaikannya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau keinginan atau kegiatan yang dapat terjadi terhadap konseli. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Ketiga, yaitu fungsi pengembangan, di mana fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah seperti pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok, atau curah pendapat. Keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah atau madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling
untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Fungsi kedua yaitu fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dari konseli. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isramia Dewi Putri, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan yaitu keterkaitan antara fungsi bimbingan konseling dan mata pelajaran BK. Peran guru mata pelajaran di sekolah. Tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Terima kasih. Baiklah, saya Rizky Ramadan. Saya akan menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang guru. Baiklah, tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling menurut Prayitno. Yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan serta yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan program atau pengayaan. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru dan siswa, serta hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbing dan konseling. Yang keenam adalah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. 7. Berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa serta konferensi kasus, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan. Yang kedelapan adalah bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswa, perwakilan dari kelompok saya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu yang ke-8, bimbingan dan konseling serta upaya tindakannya. Dalam pendidikan, bimbingan konseling di sekolah, guru BK akan berurusan dengan anak yang bermasalah. Padahal guru BK itu sendiri tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, melainkan untuk semua siswa yang ada di sekolah. Kaitan belajar BK dengan fungsi BK itu sendiri, yaitu agar dalam mempelajari BK, kita tahu fungsi-fungsi dari pembelajaran BK, yang dimana BK adalah suatu binaan yang diberikan oleh seseorang agar dapat menyelesaikan masalah sendiri. Dengan belajar fungsi BK, kita sudah tahu bahwa BK bukan hanya berurusan dengan siswa yang bermasalah, tetapi memenuhi fungsi BK itu sendiri. Baik, selanjutnya, penyelenggaraan BK di sekolah umumnya tentulah memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu sebagai fasilitas dalam membantu pengembangan potensi anak didik dalam aspek
pengembangannya, baik yaitu aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, serta moral spiritualnya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hubungan dari fungsi BK dan BK ini adalah sama-sama memuat aspek perkembangan anak yang wajib dikembangkan sehingga anak didik yang mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan karakter itu ditetapkan. Berbicara lebih jauh masalah penerapan BK di sekolah. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.